Hari ini tanggal 7 Juni tahun 2025 umat muslim merayakan hari besar Idul Adha yang namanya Hari Raya Kurban. Penyembelihan kambing, domba dan sapi biasa dilakukan dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan janda-janda serta orang yang tak mampu. Bagi orang Kristen makna penyembelihan hewan korban sangat besar artinya. Karena ini menyangkut ajaran fundamental bagi orang Kristen. Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Hal ini sudah terjadi selama berabad-abad sejak Adam dan Hawa. Sampai pengorbanan yang sempurna yang dilakukan Yesus Kristus sebagai rancangan Allah untuk kegenapan janji-janjinya. Inilah beberapa rancangan Allah akan makna penyembelihan korban atau darah yang harus tertumpah sebagai keharusan untuk pengampunan dosa. Pertama adalah korban darah yang tercurah untuk Adam dan Hawa pada waktu ketidaktaatannya melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Inilah asal mula pakaian pertama bagi manusia yang terkait dengan rasa malu. Karena jatuh ke dalam dosa, di mana Adam dan Hawa membuat cawat untuk menutup rasa malunya. Cawat itu dibuat dari dedaunan, dan tidak berkenan di mata Allah. Maka Allah menggantikan pakaian itu dari kulit binatang, di mana pasti ada darah yang tercurah, yang merupakan lambang dari rencana Allah yang besar, dalam karya penyelamatan manusia dari dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Yang kedua adalah Nuh, mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah, sebagai salah satu ucapan syukur kepada Allah, atas keselamatan yang diberikan Allah kepadanya, beserta keluarganya dari air bah. Dengan mempersembahkan korban binatang yang tidak haram, yaitu yang kudus dan tak bercela, di mana Allah berkenan dengan persembahan itu, dan berjanji tidak akan membinasakan manusia dengan air bah lagi, walaupun memiliki hati yang jahat dan berkecenderungan berbuat dosa. Bukankah hal ini ditujukan kepada kita, yang memerlukan juru selamat untuk menebus dosa kita, supaya kita terbebas dari dosa dan kutuk, dan mendapatkan belas kasihan Allah. Ini adalah korban bakaran pertama yang dilakukan manusia kepada Allah, untuk mendapatkan belas kasihan dari Allah. Dalam Kejadian 8 ayat 20 dan 21, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Yang ketiga, pengorbanan Ishak di Gunung Moria oleh Abraham, sebagai tipologi Allah Bapa mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Ini adalah kasih sayang Allah yang begitu besar kepada manusia, yang tipikal dengan Abraham yang harus mengorbankan putranya yang dijanjikannya di masa tuanya. Tipologi ini menunjukkan betapa kasih Allah begitu besar kepada manusia, untuk melaksanakan rancangannya dalam keselamatan manusia. Bukan hanya rela berkorban yang dilakukan Abraham dan Ishak anaknya, melainkan rancangan Allah yang harus terjadi. Dengan pengorbanan yang harus ada darah yang tercurah, sekali lagi harus ada darah yang tercurah. Yaitu dengan mengganti Ishak dengan seekor domba, yang harus disembelih dan dijadikan korban bakaran bagi Allah. Yang tipikal dengan pengorbanan anak domba Allah di kayu salib, dengan darah yang tercurah untuk menebus dosa manusia.
di mana korban Abraham diteruskan kepada Yakub cucunya di sebuah tugu batu yang bernama Betel sebagai persembahan korban sembelihan bagi Allah. Dalam Kejadian 35 ayat 14, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi kesimpulannya harus ada darah yang tercurah, atau harus ada korban sembelihan yang telah diajarkan Abraham kepada anak cucunya, yang teruskan juga oleh Daud, Salomo sampai kepada Musa. Yang keempat, korban penghapus dosa bagi bangsa Israel dilakukan dengan membawa kambing jantan yang tidak bercela, yang darahnya harus tercurahkan sebagai korban penghapus dosa. Semua dosa baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh siapapun tanpa terkecuali. Korban penghapus dosa ini merupakan bayang-bayang dari pengorbanan yang dilakukan Yesus sebagai korban penghapus dosa manusia. Korban penghapusan dosa yang terus-menerus dan berulang-ulang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai korban penghapusan dosa ini tidak pernah cukup untuk menutupi kesalahan mereka, sementara mereka masih terus-menerus dan berulang-ulang berbuat dosa, karena setiap manusia memiliki kecenderungan berbuat dosa. Terdapat dalam Imamat 4 ayat 22, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu, dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa, di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kelima, korban Yesus di kayu salib sebagai kegenapan rancangan Allah, sebagai anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai domba Allah, maka setiap dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah, dan kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dan kita bersyukur bahwa korban yang Yesus lakukan sebagai domba Allah untuk menebus dosa-dosa kita cukup satu kali dan untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani 10 ayat 11 dan 12, selanjutnya setiap imam lakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Inilah pembelajaran yang sangat berharga, di mana korban Ishak yang dilakukan Abraham bukan hanya menguji iman Abraham saja untuk rela berkorban, tetapi korban penyembelihan hewan merupakan suatu dasar yang fundamental dari rancangan Allah untuk menebus dosa manusia, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dengan darah yang tercurahkan. Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.